Kita lanjutkan kembali pemirsa untuk perbincangan kita di obrolan pagi, dan ini masih bersama dengan Mas Dava. Beliau ini adalah sensory judge untuk event lomba fun roasting Jogja Coffee Week. Nah, mungkin juga bisa diceritakan nih Mas, untuk Jogja Coffee Week ini sendiri kan kalau nggak salah bulan September ini ya, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian mungkin juga bisa disampaikan di situ tuh nggak cuma ada lomba ini aja, tapi ada apa aja di event tersebut. Ini mungkin banyak orang yang belum terlalu tahu ya. Jadi lomba yang ada beberapa lomba sih, cuman ada satu lomba yang paling aku suka sebenarnya. Itu kan kalau acaranya itu kita nanti tanggal 5 sampai tanggal 7 di JEC. Terus itu nanti kita mulai open tuh dari jam 10 pagi sampai jam 9. Jam 9. Terus ada lomba brewers, kalau kita bilang itu kayak nyeduh kopi, misalnya yang sering dilihat nyeduh kopi yang disaring, itu juga ada lomba. Terus lomba roasting yang saya juri. Terus yang paling unik nih itu ada Green Coffee Competition. Green Coffee Competition, ya, ini apa maksudnya? Kita ngumpulin dari kopi dari seluruh Indonesia, petani-petani yang mau masukin kopi ke Jogja Coffee Week, itu nanti kita nilai. Dan itu juga ada jurinya tersendiri, dan itu harus quick grader. Apa itu maksudnya nih? Jadi jurinya beda lagi. Oh, beda lagi. Oke, harus ada tersertifikasinya juga. Sertifikasinya lebih berat itu. Itu yang lagi mau saya kejar sih. Teman-teman kan masih September. Nah, itu jurinya tuh ya agak banyak deh gitu. Lebih dari 7 kalau nggak salah. Itu harus punya sertifikat key grader semua. Dan kopinya tuh bakal datang dari berbagai daerah. Bisa dari Aceh, dari Garut, dari mana-mana lah itu. Terus nanti kita cupping, kita nilai ini kopinya, terus ada situ bakal kita lelang di acara itu. Dilelang? Dilelang ke umum. Umum. Oke, dari harga yang paling rendah pasti. Ya. Ya, bisa yang paling mahal lagi ya, tergantung orang siapa yang mau ngambil. Dan itu bisa di display di Jogja Coffee Week. Dan sekarang udah keluar juga nilai yang paling bagus. Ya, itu sih yang paling menarik sebenarnya, karena kan orang jadi tahu kan, ternyata kopi ini nggak cuma dari 1, 2, 3 daerah. Ternyata semua daerah Indonesia tuh ternyata bisa hasilin kopi gitu kan. Terus ya orang makin tahu kayak, oh ternyata kopi itu nggak cuman kayak gini ya bentuknya, nggak cuman rasanya kayak gini, ternyata macam-macam. Nah, itu yang benar harus dibutuhin. Sama gunanya event tuh ya buat ngenalin memperkenalkan ke masyarakat begitu ya. Bahwa kayak kopi itu nggak cuman pahit, kopi itu nggak cuman bikin tenaganya lebih ini, nggak cuman bikin asam lambung mungkin kayak gitu. Nah, ini dia nih kan kebiasaan nih. Mungkin sedikit ya kita ngobrolin tentang asam lambung nih. Kalau kita minum kopi pagi hari belum sarapan, yang punya asam lambung tuh pasti kan nggak kuat banget nih Mas. Nah, itu mungkin sedikit juga dong tips untuk para pecinta kopi agar tetap bisa menikmati kopi di pagi hari. Disaranin sih kafeinnya nggak yang terlalu tinggi ya untuk minum, karena teman-temannya misalnya yang punya asam lambung itu ya yang ringan-ringan aja lah ya. Misalnya kita saranin ke Arabica sih sebenarnya. Ke Arabica yang kopinya itu bijinya nggak terlalu gelap. Ya medium aja lah, itu lebih aman. Terus usahakan ya udah kopi hitam aja, nggak usah pakai gula, nggak usah pakai susu. Oh iya, tapi katanya memang kopi hitam tuh bagus ya Mas ya. Yang sehat tuh sebenarnya malah kopi hitam. Kalau udah ketemu susu sebenarnya agak beda juga sih. Cuman ya itu kan udah kayak budayanya orang luar juga kan kalau pakai susu. Kalau kita kan emang sebenarnya kan kopi hitam kan. Gitu. Oke, baik. Jadi pemilihan kopinya juga yang Arabica aja begitu Arabica ya, untuk para yang punya asam lambung begitu ya. Oke, nah ini baik lagi nih ke eventnya nih kan tanggal 5 sampai tanggal 7. Nah di situ tuh ada tenan-tenan kopi juga ya dari seluruh Indonesia yang hadir begitu. Itu bakal meledak sih itu eventnya. Terus nanti juga ya banyak yang jualan juga di situ. Jadi orang bisa ngelihat lomba, bisa ngopi juga, bisa beli bungkus-bungkus kopi buat misalnya ada teman yang dari luar kota pengen bawa oleh-oleh mungkin bisa juga. Terus ya aksesoris lain. Ini dia aksesoris kopi dari sisa-sisa kopi itu kan bisa juga kan, biji ada kopi yang kan. Jual sih ya. Ada yang kayak gelang kan. Iya betul. Ada pewangi ruangan. Juga, bahkan sekarang juga ada yang parfum kopi seperti juga, itu. Pengharum ruangan kopi juga. Nah, ternyata memang turunan dari kopi itu bisa banyak banget ya. Limbahnya sebenarnya masih banyak bisa dipakai. Selain itu kita juga bisa jadiin pupuk. Pupuk? Ya.
Bahkan jadi untuk skincare itu juga bisa. Itu lulur kadang kan ada kan lulur aroma kopi itu enak banget. Itu Terus bisa. Ya apa limbahnya ya bagusnya itu sih nggak yang harus kebuang gitu loh, ternyata masih bisa digunain lagi. Gitu. Oke, nah ngomongin lagi tentang Jogja Coffee Week nih, Mas. Selain di situ kan ada lomba, kemudian ada yang jualan, mungkin juga ada apa lagi yang nantinya akan ditampilkan atau disuguhkan untuk para pengunjung? Pasti paling di hari terakhir biasanya ada hiburan lah, kayak musik kayak gitu. Terus ya ada juga kok kayak podcast gitu ngobrol-ngobrol ada narasumbernya juga dan itu orang-orang hebat semua sih. Itu nanti ya mungkin mau nambah wawasan tentang kopi bisa datang lihat. Oke. Nah ini untuk misalnya nih untuk para yang baru mengenal kopi seperti itu, mungkin juga barista baru-baru, mungkin ada tips juga nih Mas agar nantinya bisa seperti Mas Dava ataupun juga bisa lebih memperkenalkan kopi kepada halayak seperti itu. Untuk teman-teman barista yang baru sih sebenarnya untuk event-event kayak gini harusnya penting banget ya. Buat nyari wawasan, relasi sih yang paling penting, karena dari relasi itu kita pasti tiba-tiba walaupun dari ngobrol tuh tanpa sadar ada ilmu yang didapat ya. Dan disaranin barista baru wajib datang sih ke acara kayak gini, soalnya ya ini kan acara setahun sekali ya. Ya di luar daerah juga ada, cuman kan kenapa enggak kalau di Jogja juga ada gitu. Tuh terus ya untuk barista baru lebih tahu lah, oh ternyata kopi A, B, C, D, E itu banyak rasanya macam-macam. Terus kayak untuk nyeduh kopi itu variasinya juga banyak. Itu sih barista baru kalau misalnya pengen belajar lebih ya pas banget itu ada event. Ada event ya. Oke, nah kalau untuk acara fun roastingnya sendiri itu berarti 3 hari itu atau di 1 hari khusus aja? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Itu nanti kita dari 40 peserta nanti disaring gitu. Disaring nanti yang kita ambil 4. Dari juara 1, 2, 3, yang terakhir ya kayak juara harapan satu lah ya, seperti itu ya. Oke, jadi 3 hari berarti yang pertama 40 dulu, kemudian hari berikutnya disaring berapa begitu? Jadi nanti itu agendanya kalau hari pertama itu kita kayak teknikal dulu. Jadi kayak di pesertanya kan pasti banyak yang nggak tahu tuh, kita mesinnya kan pasti beda-beda. Oke. Tapi itu mesinnya bawa sendiri atau dari panitia atau bagaimana? Itu mesinnya udah dari panitia. Itu sebenarnya itu kan ada kayak produk mesin roasting namanya Tan and Black. Nah kebetulan si foundernya ini juga nanti ikut juri, namanya Mr. Tan. Mr. Tan dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta, oke. Dia juga nanti ikut juri. Dan ya nanti semua mesinnya bakal seragam. Mesinnya Tan and Black semua. Nanti kalau totalnya sih belum tahu besok bakal pasang berapa, cuma nanti semua peserta pasti pakai itu semua. Dan di hari pertama nanti bakal nyoba dulu, oh mesinnya tuh seperti ini, karena setiap mesin kan punya karakter yang beda-beda sama kapasitas yang beda-beda. Kalau yang ini kan kita kapasitas 300-500 lah, 500 gram. Nanti teman-teman bisa belajar dulu, bisa tahu kayak oh ternyata mesinnya gunanya kayak gini di hari pertama. Jadi belum masuk ke lomba sebenarnya. Mulai lomba tuh di tanggal 6 sampai tanggal 7. Hasil dari mesin itu berbeda-beda atau bagaimana, Mas? Hasil dari mesin bakal berbeda-beda tergantung yang ngandaliin. Jadi ya setiap orang sebenarnya punya karakternya sih. Misalnya kayak saya sama siapa gitu ngerosting itu pasti bakal beda juga rasanya. Kalau karakter dari Mas Dava sendiri gimana kalau misalnya ngerosting itu? Kalau saya gimana ya sebenarnya, yang penting yang penting rasanya keluar aja sih, yang penting rasanya keluar, nyaman. Di mulut tuh kayak mudah ditelan lah kopi itu, yang terlalu, kalau pahit tuh nggak pahit ganggu lah. Gitu. Kalau aromanya pasti semua sama ya begitu, atau aromanya bisa dibikin beda juga? Kalau aroma mungkin sama, tapi lebih ke intensitasnya bakal beda. Jadi ada yang intensitasnya lebih rendah, ada aromanya yang bisa lebih tinggi, itu bisa juga dari mesin roasting. Ya, di lomba besok kan berarti semua mesinnya sama, tapi kalau untuk dari jenis kopinya itu disamakan juga atau tergantung kopinya masing-masing peserta, Mas? Sama. Kopinya dari panitia juga? Iya, dari panitia. Oke. Jadi nanti alat-alat juga udah disiapin, nanti kayak ada timbangan, terus ada untuk mengukur kepadatan kopi itu udah disiapin semua. Jadi ya bawa badan aja. Bawa badan. Tinggal nanti caranya yang roasting itu pasti akan beda-beda begitu. Hasilnya juga beda. Hasilnya pasti beda-beda. Oke. Jadi mereka harus punya resep sendiri.
Kayak misalnya, oh kan itu kan kita kan api ya sebenarnya mainnya tuh ya, kayak apinya gimana, apinya suhunya berapa, itu ada lagi. Itu apa resep-resepnya. Dan semua kita nyebutnya roaster lah, roaster tuh pasti beda-beda lah karena apa resepnya untuk dia nyangrai kopi. Oke, jadi untuk para roaster ini yang mungkin juga besok pada ikutan gitu kan, kalau resepnya itu kan pasti berbeda begitu ya Mas. Tapi kalau untuk kopi dan juga untuk alatnya itu sama. Tapi hasilnya bisa jadi berbeda begitu ya. Oke, wow. Saya malah jadi penasaran nih, nanti bakal yang seperti apa, yang nanti bakal bisa menjadi juara satu itu yang kualitasnya terbaik itu dipilih yang bagaimana Mas? Jadi kan nanti itu yang paling terbaik tuh ya pertama skornya tuh ya pasti paling tinggi yang ya betul, kalau ada nilainya secara pasti begitu ya. Itu tapi yang lebih kita cari itu nanti ada kan kita kan nanti nilai-nilai kayak rasanya juga, kayak oh ini aromanya intensitasnya bagus nih, terus untuk acidity-nya ternyata oke nih, nggak yang tajam-tajam gimana, nyaman lah. Ya dari standar rasa tuh kualitas kita udah oke lah. Tapi selain itu juga ada namanya kita di technical. Nah technical sendiri itu juga jurinya beda juga. Technical judge itu nanti dia untuk mengetahui oh ini si sangrai ini resepnya sesuai nggak sama yang bakal dipraktekin. Sama kerapiannya, kebersihannya itu juga nanti dinilai juga sama technical judge. Terus selain itu nanti juga kayak konsistensi dari misalnya kopi A mau ke kopi B itu konsisten nggak dia roastingnya, itu sih. Oke yang Mas, bikin dia jadi juara. Ini nih yang menjadi penasaran saya juga, ini kan ada 40 peserta dengan apa namanya jenis kopi yang sama, kemudian juga bagaimana bisa gimana ya sebagai seorang juri dari sisi aroma kemudian rasa 40 itu nanti kan pasti akan berbeda-beda. Untuk bisa membedakannya itu kayak gimana? Biasanya kalau untuk bedain dari warna roasting itu bisa. Warna dulu, ya, oke. Paling gampang tuh warna sebenarnya. Kalau warnanya udah beda itu udah pasti beda, bakal aromanya pasti bakal intensitasnya beda. Yang kedua dari aroma, kalau saya sih lebih ke aroma kering ya. Jadi bumbunya aja itu udah ketahuan, oh baunya ini kayak baunya misalnya kayak ada 3 spektrum aroma, yang satunya cuma keluar 2 spektrum. Ya, itu kan udah beda tuh sebenarnya. Cuman emang beda-beda tipis. Jadi ya kita benar-benar harus sehat lah, harus fokus banget besok waktu. Jadi 40 itu juga semuanya dirasain begitu ya Mas? Semuanya harus dirasain. Semua harus dirasain. Dan itu hanya 1 cup saja, 1 cangkir begitu atau seperti apa untuk hasil besok akhirnya? Kayaknya 1 cup sih kayaknya. Kalau standarnya tuh 5 sebenarnya. Jadi satu kopi itu 5 cup. Kalau standarnya, tapi kalau untuk lomba ini sepertinya 1 aja. Berarti ini hidung dan juga lidah ini semuanya udah sensitif ya? Iya harus dipakai semua, kayak ya dari telinga, mata, ini harus digunain semua. Coba misalnya waktu sempat sih saya kayak tutup telinga, ini bisa beda juga. Untuk apa itu Mas? Jadi itu ada pengaruhnya sih. Kalau di aroma untuk itu kan namanya sensori ya sebenarnya. Ilmunya tuh ilmu sensori seperti kayak ada namanya kayak olfactory, kayak kita seruput itu gunanya kan kalau misalnya mbaknya pernah lihat kayak orang seruput kopi kenceng-kenceng itu kan gunanya buat ngaktifin olfactory yang ada di hidung sebenarnya. Jadi di hidungnya ada kayak memori rasa. Rasa yang pernah waktu kecil ngapa gitu kita minum kopi, oh kayaknya minum kayak rasa permen ya. Nah itu karena kita seruput kenceng terus akhirnya di sini ngaktifin. Oke. Aduh, lumayan nih hampir 1 jam ngobrolnya. Nanti akan ada ilmu yang kita dapatkan kembali ya. Tapi kita harus jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.